wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Sahri, yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Ibu Tati dan Bapak Rifai. Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar, sekaligus kita pasang niat bahwa hadirnya kita ke tempat ini semata-mata hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita, niat kita ke tempat ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita kirimkan Fatihah, semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan mungkin juga sanak saudara kita yang mungkin saat ini terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti semula. Dan juga kita doakan semoga anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, semoga Allah mudahkan dalam menerima pelajaran dari guru-guru mereka, agar menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama hadir, bermuajahah, bersilaturahim. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita iman, Islam, taufik dan hidayah sehingga kita bisa mudah sampai di tempat ini. Dengan langkah kaki kita untuk hadir di sini adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan rahmatnya terus menaungi kehidupan kita, warga kita, keturunan kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan juga kita yang ada di sini adalah hamba-hamba Allah yang akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kebaikan buat kita di dunia dan akhirat kita. Kita berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan seterusnya. Selawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, panutan kita. Mudah-mudahan kita mendapat kecintaan beliau, akan mendapat pertolongan beliau nanti di yaumul akhir, mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita baca mulu Quran suratul Fatihah, khusus untuk diri kita masing-masing kita niatin. Kemudian kita niatin buat keluarga kita, orang-orang tua kita, anak keturunan kita. Kemudian kita niatin juga buat guru-guru kita yang masih ada dan sudah meninggal dunia. Kemudian bil khusus juga Sohibul Bait yang sudah meluangkan waktunya, tempatnya, relakan tempat ini menjadi tempat kumpulnya kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita harapkan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang kita berharap mendapatkan balasan dan ganjaran terbaiknya. Hanya ridho Allah saja yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara iman Islam kita, diberikan kita kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala sakit yang berat, diberikan kemudahan segala urusan-urusan kita, dan diberikan kita kelapangan dalam menerima semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian baik dan ujian buruknya. Dan mudah-mudahan kita terus senantiasa ingat bahwa semua adalah pemberian Allah, dan kita hanya menjalani kehidupan ini karena berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan surganya kelak adalah rahmat darinya. Jadi bukan hasil usaha kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Untuk itu marilah kita senantiasa istiqomah, kita jaga apa-apa yang sudah kita dapat, apa-apa yang kita sudah terima, hidayah yang ada dalam diri kita, jangan sampai terlepas. Mudah-mudahan inilah bekal yang amat mahal gitu ya, di zaman yang seperti sekarang ini. Jarang kita berkumpul seperti ini, jadi mudah-mudahan guru-guru kami juga menyatakan ini barang yang mahal gitu ya, karena banyak orang menyepelekan hal ini, orang tergiur dengan urusan-urusan dunianya, padahal sesuatu yang dikejar di dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Jadi bekal yang paling baik adalah bekal kita nanti, kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Salah satunya mungkin ini cara kita untuk terus menerus istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terus beri kita kemudahan, beri kita kekuatan, kesabaran, istiqomah dalam menjalankan perintahnya, dan terus juga menjauhi dari segala larangan. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ridhonya buat diri kita semua dan keturunan kita seterusnya, berkhusus untuk keluarga besar Ibu Tati dan Bapak Rifai ya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anaknya dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Bihadhihi niyah walikilatin solehah wala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita orang-orang awam ini memang perlu belajar. Kita perlu berguru. Kita perlu punya murabi, ibaratnya gitu ya, orang yang kita angkat sebagai guru, penasihat spiritual kita. Minimal tuh kalau kata Habib, harus kita angkat satu guru gitu ya, yang kita ikrarkan dalam hati, kita harus punya guru satu. Apakah orang tua kita jadi murabi kita, atau orang lain jadi murabi kita? Kalau kebetulan orang tua kita paham agama, kita jadikan dia murabi arwah, pembimbing rohani kita. Jadi beragama pun harus punya sanad. Begitu juga setelah kita mempunyai itu, kita jalankan semua perintahnya. Kita seperti seorang budak yang kalau di depan guru tuh jangan pernah menentang gitu ya. Pernah kita berdebat di depannya, dan pernah membanding-bandingkan beliau misalnya dengan guru-guru yang lainnya, karena memang disitulah adab supaya kita dapat ilmu. Karena memang berbeda-beda ya, cara guru-guru itu menjelaskan sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka, dan semuanya adalah hal yang baik. Jadi itu kita minimal punya. Kita di kampung-kampung nih ada orang kiai atau siapa, kita angkat beliau sebagai murabi kita, supaya nanti juga di akhirat kita mendapat syafaat beliau orang yang soleh. Jadi nyambung gitu, jangan ngaku-ngaku orang yang mengamalkan ilmu kemudian belajarnya sendiri gitu ya. Ya sekarang ada Syekh Google iya, ada semua di situ, ada ilmunya ya, pengetahuan, dia bilang pengetahuannya ada.
Mau tanya ini kita cari ada, jawabannya ada. Tapi beda ketika kita belajar dengan guru langsung, bersanad, jelaskan, itu keberkahannya lain. Kita ada karomahnya juga di situ. Karena guru itu juga belajar dari guru-gurunya lagi, terus sampai ke baginda Rasulullah SAW. Nah itu yang kita harus. Jadi ada sanad jelas gitu. Kalau orang ngajarin cuman dari hanya baca buku misalnya sendirian gitu, menafsirkannya juga beda. Nanti pemahamannya tidak persis seperti yang dimaksud oleh pengarang buku tersebut. Tapi kalau diajarin oleh guru itu biasanya persis gitu ya. Walaupun kita tidak menyerapnya 100%, ya mungkin ya, namanya guru ngajar nih, itu 100% ilmunya dapat kita semua, nggak mungkin. Itu blok-blok dapat nggak? Pasti ada yang disisain gitu. Bukan disisain, pasti ada yang terlupa untuk disampaikan. Makanya semakin lama ilmu itu semakin berkurang. Karena begitu meninggalnya guru itu ilmu diangkat. Karena nggak semua turun, pasti nggak semua turun. Kita belajar begini, saya belajar begitu juga, misalnya sama guru-guru. Itu yang saya dapat paling berapa persen? 50% udah bagus gitu. Kita nyimak nih. Ya contohnya kita di sekolah dah. Ya di sekolah. Ada yang kemampuan daya tangkapnya bagus. Makanya dapat ranking 1 gitu. Kemudian ada yang agak separoh, ranking di bawahnya. Ada juga yang sama sekali cuma dapat berapa persen gitu ya. Makanya ada tingkatan kan di dalam belajar itu kan, tingkat prestasinya. Begitu juga ada dari kita gitu. Ketika kita menerima suatu ilmu sama yang disampaikan, tapi ada yang dapatnya benar gitu ya, tapi ada yang kadang-kadang kan begitu, ujungnya doang dia ingat, gitu. Nggak nyambung, jadi nggak utuh. Tapi kalau yang cerdas biasanya dia bisa ngambungin, oh kayak begini. Gitu. Makanya nilainya beda, rankingnya juga beda gitu kan. Itu berlevel. Jadi nggak semua orang bisa nangkep penuh gitu ya dalam satu pengajaran atau segala macam. Tapi minimal, memang bukan tujuan belajar itu untuk cerdas ya, untuk menjadi ini, enggak. Tapi itu yang pertama, belajar itu tujuannya cuma untuk menggugurkan kewajiban pertama, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah itu sama wajibnya seperti kita mengerjakan sholat, kita harus dulu kita ngerjain sholat kan wajib. Ilmu itu sama begitu, jadi jangan sepelekan itu gitu. Ketika nanti kita menjalankan sholat tanpa ilmu, nanti bermasalah karena akan dipertanyakan, dapat dari mana nih gitu ya kan, kok bisa-bisanya menjalankan syariat tapi tanpa belajar gitu ya, ngerjain begitu aja seenak-enaknya. Banyak kan sekarang kadang kita lihat di masjid-masjid aja gitu kan, suka kelihatan orang yang mungkin kurang belajar fikih gitu, belajar syariatnya, akhirnya melakukan sesuatu yang ia itu menyalahi secara ilmu. Yang boleh jadi yang seperti itu karena dia nggak belajar, dia merasa sudah cukup, akhirnya dia lalai nggak belajar. Nah ini yang boleh jadi akan ditolak ya, amalannya, ibadahnya. Nauzubillah, kita jangan sampai kayak gitu. Kalau dalam kondisi kita masih belajar, ini kita mau talim nih, kita masih belajar ke sono kemari, tapi ada kesalahan, kekurangan, karena kita belum belajar, belum tahu gitu, belum dapat informasinya, belum dapat ilmunya. Yang seperti itu nggak akan ditolak, tapi akan dimaafkan oleh Allah karena belum nyampe ilmunya. Beda nggak tuh? Beda ya. Beda orang yang masa bodoh dengan orang yang mau tahu. Beda. Yang mau tahu walaupun dia nggak tahu, tapi dia mau tahu nih, dalam proses itu pasti nih penilaiannya beda ketimbang orang yang bodoh amat deh gitu ya, gue mau jalanin aja, jadi dia nggak mau tahu lagi gitu ya. Nah itu yang dibilang mardud, yang amalannya ditolak gitu. Itu hati-hati, karena nanti dalam satu hadis Rasulullah pernah dalam Isra Mi'rajnya pernah mengarahkan pandangannya ke arah neraka. Kemudian beliau melihat di situ yang masuk neraka tuh banyak orang fakir katanya.
dalam mi'rajnya itu melihat itu. Kemudian ditanya sama sahabat, apakah fakir dari sisi apa kekayaan gitu ya, fakir miskin maksudnya. Kata Rasulullah, bukan, eh, melainkan ini fakir karena fakir ilmu, jadi pengetahuannya. Jadi banyak orang di neraka itu yang karena nggak belajar, ya, karena memang eh, dirinya bodoh, tapi dia tidak ngerasa dirinya bodoh, akhirnya dia nggak belajar. Nah, yang seperti itulah yang dilihat ya, dipandang oleh Rasulullah. Di neraka itu banyak orang orang fakir di sana. Jadi bukan fakir harta. Kalau orang fakir harta sudah jadi masuk masuk surga juga, banyak gitu. Malah justru katanya banyak orang miskin yang masuk surga itu karena hisabnya sedikit. Allah alam. Jadi itu hak prerogatif Allah dan rahmat dari Allah. Tapi yang pasti dengan ilmu itu bisa menyelamatkan kita, ya tadi, menyelamatkan kehidupan kita di yaumil akhir dan menyelamatkan kita hidup di dunia. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu bilang, kalau punya harta kita repot, kita yang jagain, ya kan? Kita punya duit nih banyak, kita repot jagainya. Ditaruh di sini bingung, terus sini bingung. Ada teman begitu, dia taruh di rumah, takut ada tuyul katanya. Ada tuh di rumah takut ada tuyul katanya. Tapi ditaruh di bank ya udah bingung gitu. Khawatirnya banyak gitu ya, dia harus jagain. Takut penipuan, apalagi sekarang internet banking, dia pakai digital, itu banyak dihack orang. Duitnya ada sekian miliar, tiba-tiba dihack gitu kan. Wah, kalau hilang nyaho banget nih, kebingungan. Dipecah-pecah misalnya kemana-mana rekeningnya. Nah itu kan kita yang repot gitu ya. Kita yang merepotkan. Tapi kalau kita punya ilmu, bukan kita yang repot jagain ilmu, enggak. Jadi ilmu yang jagain kita. Kita punya ilmu misalnya tentang kemasyarakatan gitu ya. Kita tinggal di daerah baru nih. Kebanyakan orang-orang Pondok Pinang kan pada pindah ke daerah-daerah pelosok-pelosok gitu. Karena kita paham tentang ilmu kemasyarakatan, bagaimana kita nyampur ya ke lingkungan. Nggak boleh eksklusif tentang pindahan dari Jakarta gitu ya, pindah ke Parung yang di ujung misalnya itu Seeng atau apa, kan merasa oh hebat gitu. Akhirnya ya apa namanya, menghindari dari masyarakat. Nah itu kan juga mengkhawatirkan nanti barangkali nggak semua orang suka sama orang. Biasanya gini kaedahnya, kalau kita apa namanya masih memiliki sesuatu yang disukai orang seperti jabatan, seperti kekayaan, itu pasti musuhnya banyak karena semua orang juga menginginkan itu gitu. Ada jabatan ini pasti musuhnya banyak. Jadi kayaknya begitu. Kalau kita punya jabatan tinggi nih, pasti banyak juga yang ngincer tuh. Atau punya duit banyak, pasti juga banyak juga orang yang pengen begitu. Ada yang macam-macam lah gitu ya. Kalau kita dalam satu lingkup perusahaan misalnya punya jabatan, pasti banyak yang pengen. Ada juga pengen naik jabatan. Akhirnya apa? Pakai cara-cara macam-macam. Nah, masyarakat juga begitu kan gitu. Enggak semua orang suka dengan apa kondisi baik seorang. Kadang ada yang iri, dengki, kan kita pernah belajar tuh di situ. Nah, kalau kita menjauhi, artinya kita tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, kemudian irinya tambah kuat tuh. Jadi khawatirkan buat kita. Makanya banyak juga orang-orang yang maaf ya, jika pindah ke tempat baru, tiba-tiba si bulan sakit katanya, dibikin orang gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu yang kita harus jaga. Kalau kita udah jaga diri kita dari pergaulan kita baik, kita nggak pernah menyinggung orang lain, walaupun kita orang baru, kita tetap punya adab, harus mendatangi mereka segala macam, walaupun mereka mungkin di dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita atau dalam penilaian kita ini orang-orang biasa, orang-orang kampung, tapi tetap nggak boleh begitu karena agama pun tidak menghendaki kita ujub atau sombong ya. Jadi tetap
Kenapa sih yang harus disombongin? Kita punya harta pemberian Allah. Kemudian oke, kita sedekah banyak. Itu karena apa? Karena Allah gerakin hati kita. Kemudian kita dapat pahala. Pahala yang ngasih siapa? Allah yang ngasih. Terus kita apaan? Kita gak punya apa-apa. Terus kita mau nyombongin apaan? Nah, di situ aja dah. Jadi dalam satu kondisi apapun, itu perlunya kita beradab. Itu adab kepada Allah. Makanya kemarin tuh kita belajar tentang hal yang mubah. Kemudian kita bermegah-megahan dengan itu. Itu boleh karena kan halal. Kita bermegahan, kita bisa pamerin ke orang. Tapi di mata Allah itu buruk adab. Kena azab juga nanti, kena siksa. Tadi kemarin dibilang sisanya apa? Ketika di perhitungan, hisab, habis ditimbang, habis dihisab, dihitung-hitung, kan nanti ditimbang tuh beratan mana. Nah hisabnya itu lama. Karena apa? Ya kita macam-macam ditanyain dari mana tuh harta didapat, untuk apa, kemudian tujuannya apa, berat gitu ya. Jadi karena dia tidak melalaikan atau menafikan perintah Allah, dikasih harta ini buat bekal ibadah supaya rajin ibadahnya, supaya bertambah kemudahan dalam beribadah misalnya. Ketika dia berhaji ya kan, jadi perlu harta tuh, maksudnya itu berhaji, kemudian dia bisa sedekah lebih banyak gitu kan. Tujuannya itu bukan dihura-hurain, sedikit-sedikit jalan-jalan misalnya. Sedikit-sedikit ya emang enak. Dunia kan begitu emang ya, sesuatu yang melenakan, sesuatu kita belajar begitu. Jadi godaan dunia emang begitu. Kita bersikap zuhud seperti orang-orang zaman dulu sulit gitu ya. Terhadap dunia itu kita seolah-olah nggak butuh, tapi butuh gitu. Orang dulu nggak butuh karena meyakinkan bahwa hakikat dunia itu adalah sesuatu yang buruk. Seperti dibilang, ini suatu sajian, di dalamnya ada racun, di dalamnya ada kotoran gitu ya. Kalau kita tahu kemasannya bagus, kue misalnya, tapi dalam pembuatannya itu kita tahu, dalam pembuatan proses itu tahu bahwa itu ya kita nggak akan ngambil. Tapi kalau orang yang nggak tahu, dia pasti ngambil banyak. Nah, tadi berlebihan akhirnya jadi kita serakah, tamak. Jadi apa sih tujuan kita belajar? Jadi adab, tujuan kita di kitab ini juga sama gitu ya. Tujuannya kita agar kita beradab di hadapan Allah. Kalau kita di manusia kan kita beradabnya dengan tawadu, rendah hati gitu ya. Tapi pada Allah kita dibilangnya bukan tawadu tapi khudu. Khudu itu sama sebenarnya seperti itu. Jadi merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ketika tadi kita bahwa kita bersikap khudu terhadap Allah, ya udah tadi kita dapat nikmat apapun, kita merasa ini bukan punya kita. Itu poinnya. Ini bukan punya kita. Ini akan diminta pertanggungjawaban. Ini akan dipertanyakan. Mungkin akan lebih sulit pertanyaannya ketimbang orang yang tidak memiliki atau diberi oleh Allah seperti itu. Tapi kalau kita manfaatkan sesuai yang Allah inginkan, sesuai yang Allah maksud, itu akan mendapat nilai yang lebih tinggi dari orang rata-rata. Orang-orang yang biasa, yang tidak mendapatkan anugerah itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kitab Minhajul Abidin ini adalah salah satunya bagaimana kita melewati atau mengatasi berbagai godaan. Di bab yang ini kita diberikan cara atau kiat oleh mu'alif atau musannif kitab ini untuk melakukan sesuatu mengatasi berbagai godaan. Jadi kita mulai membaca poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi darin amin. Qala berkata Imam Ghazali, cara mengatasi berbagai godaan.
hendaknya engkau mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk menempuh perjalanan yang melelahkan dan panjang. Kalau buat orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah ini suatu proses kayaknya panjang gitu. Tapi kalau kadang-kadang orang yang santai-santai seolah-olah sebentar-sebentar tiba-tiba udah habis gitu. Kalau kita nih yang sabar ya, sabar itu kayak panjang ya, orang sabar. Iya, sabar gitu. Ya seolah-olah ngulang-ngulang lagi begitu. Sabar, punya bini begini, punya laki begini, punya anak begini, ya ada aja kan begitu terus. Ya, pegal sama laki. Capek. Iya. Ya. Itu manusiawi itu. Itu manusiawi. Tapi ingat ya, dikasih laki masih untung. Ada yang nggak punya laki. Alhamdulillah. Dikasih bini, dikasih anak begitu juga. Ada yang nggak punya anak. Mestinya kan bersyukur ya. Nah, Allah maunya begitu. Cuman kita lupa kan godaan tuh ke bawah hawa nafsu. Ya kita harusnya redho apapun yang Allah kasih. Karena nggak ada sedikit pun keburukan ketika Allah memberikan itu kepada kita. Itu poinnya harus pegang dulu. Nggak ada buruknya. Karena Allah yang milihin. Allah yang milihin. Bukan kita yang milih. Ya oke pacaran milih sih misalnya gitu. Tapi kan tapi hakikatnya kan yang bikin kita ketemu sama dia siapa? Comblang. Lah comblang yang gerakin hatinya siapa? Ya Allah. Berarti kan dari gara Allah juga. Hakikatnya begitu. Jadi kalau udah begitu tuh takdir. Kalau takdir kudu ridho. Karena kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, nanti Allah ridho juga sama kita. Kan kita cari apa? Ridho Allah ya. Tapi kita harus ridho juga dengan ketentuannya. Jangan mau ridhonya Allah tapi kita nggak terima pemberiannya gitu. Itu kan suul adab namanya. Adabnya jelek. Allah perintahkan begini, gitu ya. Tapi kita melenceng. Berarti kita nggak ridho. Kata Allah dalam satu hadis, Rasulullah dalam satu hadisnya pernah dalam Mutarul hadis kalau nggak salah. Jika kita ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amalan kita yang sedikit. Jadi kalau kita dapat sedikit nih di dunia, nggak seperti orang-orang yang banyak. Tapi kita ridho dengan pemberian Allah. Nah amalan kita juga sedikit. Karena kita nggak bisa pergi haji, ya. Kita nggak bisa umroh, kita nggak bisa sedekah. Kan sedikit tuh hitungannya. Tapi Allah ridho tuh dengan sedikit itu. Nah kalau udah ridho, nih gini, misalnya gini deh, yang paling gampang. Kalau kita nih ridho sama anak kita nih, kita ridho sama anak kita, kelakuan apa segala pun kita ridho sama dia. Suatu saat dia minta sesuatu, dikasih nggak? Pasti kita kasih. Dengan gampangnya kita kasih, karena sayangnya kita kasih. Nah, kita ridho sama dia. Tapi kalau ini anak nih nggak bikin kita ridho nih, ya. Selin dan segala macam gitu kan, mau ngasih sayang ragu-ragu, ntar lu buat ini Allah pun seperti itu. Tapi walaupun begitu Allah tidak seperti makhluk, rahmatnya lebih luas. Walaupun Allah rahmatnya lebih luas dari marah. Makanya bentuk kecintaan Allah itu bukan berarti suatu kesenangan saja. Jadi Allah cinta kalau di urusan dunia ya, Allah cinta kepada orang itu ditutupin. Karena kecintaan itu bentuknya bukan suatu pemberian yang baik-baik saja. Karena orang cinta, Allah cinta itu kadang diberikan ujian berat. Iza haballahu alal abdi ibtalahu. Jika Allah menyintai hambanya maka akan diuji. Nah, ujian itu pasti berat. Jadi bentuk misalnya kelebihan harta di dunia, kemewahan dan segala macam, jabatan segala macam, itu belum tentu bentuk kecintaan Allah, belum tentu. Karena orang suka begitu ya. Alhamdulillah dapat ini nih, Allah cinta sama gua. Belum tentu juga, karena ridhonya itu disembunyikan. Contohnya gini dah.
Allah memberikan kelebihan harta buat Korun. Tapi Allah ridho nggak? Enggak. Allah berikan kekuasaan yang luar biasa kepada Firaun. Allah ridho nggak? Enggak. Jadi cintanya Allah kalau di dunia itu diberikan kepada orang yang ke harta atau jabatan segala macam diberikan kepada orang hamba yang dicintai atau yang tidak dicintai juga dikasih. Di dunia ini kan begitu. Jadi jangan melihat wah enak ya dia berarti dapat rahmat, dapat belum tentu juga gitu. Karena ridhonya disembunyikan. Nah, tapi kalau cinta yang khusus itu hanya untuk cinta orang yang misalnya gini, orang diberikan kefahaman tentang agama, itu pasti Allah cintai orang itu. Ya, mungkin orang yang tidak dicintai diberikan kefahaman tentang agamanya. Nah, beda dengan dunia. Jadi jangan ngiri sama orang kafir misalnya gitu ya, orang muslim yang ibadah, ya bukan muslim, bukan Islam ya. Ada juga mungkin orang yang ahli maksiat dikasih banyak duitnya, banyak kekayaan. Orang yang korupsi itu kan maksiat pada Allah, dikasih. Sedangkan kita yang tekun-tekun kok kagak dapat gitu ya, duitnya segitu-segitu aja. Itu bentuk cinta sebenarnya. Cuman kita nggak paham, pesannya nggak nyampe. Kita mestinya bersyukur. Karena orang yang diuji dengan sesuatu yang kesenangan itu biasanya jarang yang lolos. Jarang-jarang yang lolos. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, biasanya bisa lulus. Karena apa? Biasanya kalau orang lagi dikasih kesulitan, ngapain dia? Banyak zikir, banyak taubat, kemudian banyak ibadahnya. Itu kan suatu keuntungan. Tapi keuntungannya emang bisa dapat sekarang, karena pahala itu kan di sana sembunyikan. Jadi, tetaplah istiqomah kita begitu. Bahagialah dengan apa yang kita miliki. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, karena beda. Semua orang punya porsi-porsinya, punya kadar-kadarnya masing-masing. Makanya ada takdir-takdir tersendiri yang kita tidak boleh mengingkari itu. Jadi kalau ada orang yang baik, orang dapat kelebihan hartanya, kita doain supaya mudah-mudahan hartanya itu berkah buat keluarganya, bisa membawa kemaslahatan buat orang banyak. Kita doainnya begitu. Jangan dingiriin, jangan disirikin, hasadin gitu ya. Apalagi sampai kepengen kenikmatan di orang itu hilang. Yang kita berarti kemarin tentang hasud. Jadi itu intinya. Jadi sebenarnya kitab ini membahas tentang itu. Dunia, godaan yang Imam Ghazali menjelaskan bahwa godaan itu ada 4 ya. Godaan dunia, godaan manusia, dan godaan hawa nafsu dan syaitan. Ini 4 selalu ada. Kalau syaitan memang ada ngintilin kita. Setiap anak Adam lahir itu nempel di hatinya. Ada di kuping kanan dan kuping kiri hati itu. Yang kuping kanan malaikat, yang kuping kirinya setan. Itu Allah izinkan dititipin di situ. Ketika anak lahir nih, anak manusia lahir. Dalam hadisnya begitu. Jadi dia dititipin Allah mengizinkan, dan dua-duanya membisikkan. Yang satu membisikkan kebaikan, namanya ilham. Yang satu lagi membisikkan waswas atau waswas, ragu-raguan dan segala macam atau keburukan. Yang sini namanya mulhim, malaikatnya. Yang sini namanya jinnya, setannya waswasoh. Itu selalu ada. Makanya kita selalu bergejolak tuh di hati kita. Ketika ini berubah, dan nah kita berharap ketetapan untuk dijauhkan dari setan cuma satu, pertolongan Allah. Jadi kita setiap apapun berlindung kepada Allah dari segala godaan setan. Karena kita nggak bisa ngelawan itu. Itu yang nempel juga. Kemudian hawa nafsu. Hawa nafsu juga begitu. Dalam diri kita. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sebenarnya nafsu itu selalu mengarah kepada keburukan. Kita makan, dikasih nafsu. Nafsu baiknya sedikit. Nafsu itu seperti keledai. Kalau diibaratkan di situ keledai. Kalau keledai lagi lapar nih, nggak dikasih makan nih, ngaung-ngaung gitu. Orang lapar tuh gimana ya? Galak.
Tapi kalau dia dikasih makan, oh dia luar biasa itu. Udah urakan lah gitu. Jadi intinya nafsu itu harus kita kendalikan. Kita nggak bisa umbar. Kayak kita makan kemarin, secukupnya. Berlebih-lebihan itu hawa nafsu. Pasti nantinya arahnya keburukan. Kelebihan makan menimbulkan banyak mudarat. Tujuannya itu tuh. Kita harus jagain. Jadi bagaimana caranya mengatasi itu? Triknya kemarin Imam Ghazali, kalau misalnya kita mengalahkan hawa nafsu, perut dan segala macam, ya banyak berpuasa gitu ya. Makan secukupnya, tidak boleh berlebihan, karena nanti di samping kita mengurangi kecerdasan tuh kalau makan berlebihan, timbunan makanan sisa itu juga menimbulkan penyakit. Tujuannya kalau nanti misalnya kita sakit, ya kita kan berkurang ibadahnya. Biasanya ke masjid, karena sakit nggak jadi ke masjid. Sholatnya biasa berdiri, karena sakit dia harus duduk, tidak sempurna gitu ya. Jadi kita berharap begitu. Mudah-mudahan apa yang masuk dalam diri kita adalah sesuatu yang baik. Kemudian Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ada ya urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi, urusan sesama manusia, setan dan hawa nafsu itu sebenarnya dibahas dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin, Asrar Muamalat Ad-Din dan Al-Qurbah Ilallah. Tapi dalam kitab Minhaj ini ya kita mengungkap rahasia nafsunya saja, karena aneka penyakit yang disebabkan serta cara mengobati dan memperbaikinya. Jadi tidak terlalu detail karena memang buat kita yang awam ini adalah permulaan untuk melakukan perbaikan diri ya. Kemudian akan dijelaskan bahwa untuk dunia itu ada 3 alasan membuat kita menjauhkan diri dari dunia, itu zuhud. Yang pertama, jika kita tergolong orang yang bijak dan cerdas, kemudian jauh dari kotoran dunia, maka cukup bagi kita mengerti bahwa dunia itu adalah musuh Allah. Karena dunia juga diciptakan dilaknat setelah itu ya. Dunia mal'unun, mal'unun ma fiha, mal'unatun al-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Jadi dilaknat kecuali orang yang alim dan orang yang muta'alim. Ya, kita udah paham kalau kayak misalnya kita punya kecerdasan itu, kita tahu bahwa dunia itu adalah musuh Allah, diciptakan tidak dilihat lagi. Kemudian yang kedua, bila kita tergolong orang yang cerdas tapi tidak memiliki kemauan keras, nggak punya kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, maka cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa ketertarikan terhadap dunia itu menghalangi dari jalan ibadah dan amal baik. Jadi kalau kita mungkin kita punya akal yang cerdas tapi kita tidak memiliki kemampuan kesungguhan, tapi paling nggak kita yakinin bahwa ketertarikan terhadap dunia itu akan menghalangi diri dari jalan ibadah kepada Allah. Nah ini nih banyak nih zaman-zaman sekarang pengalihan pendangkalan akidah. Contohnya apa? Banyak tayangan-tayangan di YouTube atau di apalah gitu yang memamerkan kekayaan. Misalnya si fulan, selebgram atau apa. Setiap hari dia pamerin rumahnya yang mewah, kehidupannya yang mewah. Kemudian kalau nggak rumahnya ya rumah seleb yang lain gitu ya, dipamerin juga, dipindah lagi. Terus begitu punya konten. Nah kita yang ngelihat lama-lama kan, enak juga jadi orang kaya. Gitu. Padahal ya itu tadi dunia itu kan bukan tujuan. Akhirnya apa? Pengen juga begitu. Tapi kemampuannya nggak banyak nih. Nah, caranya gimana nih gitu. Nah ada yang caranya benar, ada yang caranya nggak benar. Tapi akhirnya, mohon maaf ya, ketika kita udah mindsetnya begitu, jadi semua kebahagiaan itu adalah bentuknya begini, rumah mewah begini, ada kolam renangnya begini, akhirnya mindsetnya begitu. Jadi semua yang dikejar dalam alam pikirannya itu bahwa hidup itu harus begitu. Ini khawatir buat kita sih mungkin paham, tapi kalau anak-anak kita
yang nggak punya pegangan agama, misalnya. Mungkin sekolahnya di umum, nggak pernah kajian, nggak pernah ngaji di luar. Itu bahaya, beneran itu bahaya. Sekarang di jalan-jalan aja anak-anak tuh udah mulai trennya udah beda. Pakaian-pakaian yang minim aja udah dipakai itu. Itu kan ngelihat dari mana? Ada contohnya di situ, YouTube, di artis segala macam. Sampai orang-orang yang bukan bangsa kita nih, Korea segala macam itu yang model segini, mohon maaf ya, yang segini kan, itu udah berani di luar-luaran itu kalau lagi naik motor ya kelihatan tuh jalan, kemudian pakai celana pendek. Itu karena nggak ada agama. Nah itu lama-lama bergeser. Nah, itu artinya apa? Nggak kerasa gitu ya, namanya keburukan itu udah nyatu seolah-olah. Padahal tujuan kita kan hidup bukan itu gitu. Nah itu yang kita khawatirin sama anak-anak kita. Kalau kita mungkin alhamdulillah mudah-mudahan selamat gitu ya. Tapi kan kita harus menyelamatin juga generasi bawahnya. Kita jangan biarin juga gitu. Makanya ada yang anaknya dimasukin pesantren, banyak yang masukin pesantren gitu ya. Tujuannya bukan itu, bukan apa, tujuannya salah satunya itu mencegah itu. Adalah orang-orang yang karena ulama itu atau orang alim itu seperti orang yang merajut pakaian. Ini bikin baju nih, benang-benangnya disusun rapi, semua harus tertata, adabnya harus begini-begini. Tapi orang-orang yang maksiat, orang-orang fasik itu nyabut-nyabutin, dicerai-berai gitu. Jadi tugas mereka begitu. Tugas ulama atau orang-orang alim itu begitu. Menyatukan semua biar rapi, disulam. Tiap hari dia ngajar, diberikan suatu nasihat, berikan mau'izah hasanah, apapun yang diberikan dikasih. Dinasihatin begini-begini. Dia ngerajut tuh. Tapi sebagian orang di luar itu dicabut-cabutin lagi satu-satu. Nah itu terus begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, ya begitu tugasnya berat. Jadi orang yang alim itu berat gitu ya, dan kadang-kadang bisa kegoda juga karena nggak ada jaminan. Makanya tetap istiqomah, untuk tetap di jalan Allah itu bukan sesuatu yang mudah, harus berjihad luar biasa dalam diri. Contohnya dalam kitab-kitab tasawuf itu kan dijelaskan ada cerita tentang Bal'am bin Bauroh yang di zaman Nabi Musa itu luar biasa. Seorang wali Allah, tingkatnya di bawah Nabi, satu tingkat di bawah Nabi. Karena di zaman itu Bal'am itu orang kekasih Allah yang paling Allah dikasih Allah, berikan kemuliaan, sampai ketika dia memandang ke langit matanya bisa nembus sampai ke arsy. Itu luar biasa. Tapi apa godaannya? Nah, ini kembali ke godaan. Ada godaan dunia, manusia, hawa nafsu, dan syaitan. Mungkin secara hawa nafsu orang wali udah lewat yang begitu. Syaitan juga takut deketinnya. Ada dunia dan manusia. Ketika di zaman Nabi Musa, ini Bal'am diajak bersekutu sama Firaun untuk menentang Nabi Musa. Dia nggak mau. Datangin lagi dia nggak mau. Berapa kali dia nggak mau. Tapi si Firaun ini punya trik ya, banyak yang namanya antek-antek iblis ya, idenya banyak aja, macam-macam dah. Dia rayu ke istrinya, istri beliau, istri Bal'am nih, dirayu, dijanjikan, karena kehidupan seorang ulama kan begitu ya, biasa, sederhana, nggak mewah. Firaun yang luar biasa saat itu menguasai dunia lah ibarat. Jadi kayak sekarang mungkin kayak bukan Amerika tuh Donald Trump gitu. Gampang aja kan nyuruh seperti itu. Dirayu nanti dapat. Akhirnya iya, tergoda juga sama rayuan istrinya. Karena istrinya mungkin istri yang dicintainya, mendampingi dia. Akhirnya dia merasa harus dibela. Akhirnya apa? Mengikutilah rayuan Firaun. Tugasnya apa? Tugasnya karena doanya makbul nih. Kalau dia minta hujan langsung turun hujan, minta apapun Allah kabul karena kedekatannya, sampai dia memandang arah saya sampai
Firaun kepengen dia doain celaka buat Nabi Musa. Tapi apa kejadiannya? Begitu dia baru mulai mau berdoa, dia diambil nyawanya oleh Allah dan lidahnya terjulur sampai ke tanah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi tidak menjamin orang yang alim gitu ya, orang yang itu bisa terjaga terus sampai akhir karena khawatir godaan itu berat. Itu contoh. Allah berikan contoh seperti itu. Ya banyak lagi yang lain seperti itu. Contohnya juga seperti Sa'labah di zaman Rasulullah yang orang miskin. Ya kan pernah dapat dengar cerita begitu. Yang rajin ke masjid, selalu ada di barisan Nabi di belakang, selalu jadi makmumnya. Tapi tiba-tiba dia bosan jadi orang miskin. Dia minta sama Nabi, ya Rasul, beri saya kekayaan, doain saya supaya saya bisa dapat kekayaan. Kata Rasul, nggak usah, udah kamu begini aja udah bagus. Datang lagi, begitu lagi mintanya. Dia datang lagi, begitu lagi. Akhirnya Rasul kasih juga. Nah, padahal udah ada sinyalir kalau Rasul menolak, mestinya kan dia langsung patuh ya. Tapi dia membangkang. Dia suul adab sama Rasul. Dia terus minta-minta. Akhirnya dikasih lah. Udahlah dapat kambing ya, dipiara. Kemudian terus berkembang. Lama-lama sibuk sama urusan. Setelah itu dia jarang datang ke masjid. Suatu saat sama sekali nggak datang ke masjid. Jadi ditanya sama sahabat, kemana sih Sa'labah? Oh lagi ngangon kambingnya yang banyak. Udah ribuan. Luar biasa. Nggak sampai situ. Suatu saat ada waktunya zakat segala macam. Sa'labah dimintain zakat. Menolak. Dia menolak perintah Rasul. Tanya, ini kan hasil kerja saya. Hasil enggak. Kok dimintain saya buat Baitul Mal? Enggak lah kata dia. Menolak. Akhirnya sampailah satu saat ayat turun bahwa Sa'labah yang dibilang pendusta dan gak akan diampuni Allah. Baru dia nangis kejar. Dia datang ke Rasulullah sudah tidak ini karena ayatnya udah turun. Kemudian dia setelah langsung meninggal dia datang lagi ke Abu Bakar juga begitu, ditolak. Nabi aja nolak apalagi saya. Terus begitu. Akhirnya apa? Ya, jadi mazhab Sa'labah jangan sok-sokan bilang ya Allah saya miskin misalnya gitu ya, pengen kaya cuman kaya nggak kayak dia, kayaknya nggak begini, saya mah kaya begini. Jangan begitu doanya. Khawatir karena apa, ketika Allah memberikan sesuatu itu kan ada kewajiban, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kembali lagi, jadi hal-hal yang begitu yang kita harus mawas diri. Jadi memang dunia ini penuh perhiasan dan memang godaannya luar biasa, macam-macam. Dan satu lagi, ketika kita menghadap Allah, kita harus melepaskan semua tuh urusan-urusan begitu. Urusan diri kita, kebanggaan atas diri kita, kelebihan kita tuh terlepasin. Makanya ketika diajarin sholat khusyuk, ketika kita bilang takbir, Allahu Akbar, itu yang lain kecil. Nah, dalam satu talim itu ada guru dari Mesir yang ngajarin sholat khusyuk. Dibilang salah satunya itu. Ketika kita menghadap Allah, kita lepasin semua. Kita takbir, Allah Maha Besar, yang lain itu kecil. Urusan dunia itu kecil. Utang-utang miliaran juga kecil gitu. Bisa nggak begitu? Susah. Ternyata khusyuk itu susah. Karena pasti nyangkut. Ucapannya sih Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi begitu iya tiba-tiba begini itu yang besar tuh ya, misalnya utang miliaran gede kan, tapi begitu dia begini jangankan itu yang besar ya, masalah yang sepele aja kepikiran. Iya, pikiran. Lagi yang lagi dagang nih, lagi ntar rame nih siapa yang jagain gitu. Itu udah pasti. Itu berarti bohong Allahu Akbarnya. Makanya khusyuk itu berat. Ya, sama seperti kita ketika haji atau umroh. Kita ada filosofinya juga. Kenapa ketika lagi ihram, yang udah pernah haji, belum? Salah haji saya belum.
Ketika kita ihram, kita panggilan, kan itu panggilan Allah ya. Ihram. Apa kita gimana ihram? Kita disuruh pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nggak boleh ada jahitan. Kemudian kita nggak boleh pakai wangi-wangian, ya, wangi-wangian atau make up gitu nggak boleh. Kemudian kita nggak boleh pakai tutup kepala. Nah itu filosofinya apa? Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kita disuruh ngelepasin semua yang ada dalam diri kita. Ini kayak kita dandan nih, kan pakai minyak wangi itu dandan tuh. Makanya ihram nggak boleh pakai dandan. Itu apa tujuannya? Supaya kita nggak mengagungkan diri kita. Kan kalau kita dandan kita, oh cantik, oh cakep, oh ganteng, oh gagah. Itu kan berarti diri kita tuh. Allah nggak mau tuh. Itu pemberian Allah. Tinggalin yang kayak gitu. Kemudian kenapa nggak pakai pakaian berjahit atau bercorak? Hanya putih, polos, ada jahitan. Karena yang membedakan sekarang dah orang kaya sama orang yang miskin, orang susah sama orang ada lah gitu. Itu yang membedakan apa? Jahitannya, jahitan bajunya, pakaiannya, butik. Iya, butik. Kenapa disuruh pakai yang nggak berjahit? Nanti kalau dikasih orang jahit, macam-macam nih, ada bordiran dan segala macam, menunjukkan bahwa iya dia orang punya anugerah luar, orang nggak kaya, orang nggak miskin. Jadi nggak ada bedanya tuh. Itu maksudnya. Kemudian kenapa nggak pakai topi? Nggak boleh pakai tutup kepala. Yang laki ya. Kalau perempuan pakai hijab. Kenapa nggak boleh tutup kepala? Ada yang paham nggak? Pernah lihat TNI pakai baret? Nah, pernah lihat ulama yang pakai imamah, udang-udang? Pernah kita nih pakai peci? Beda nggak sama orang yang nggak pakai peci? Beda nggak sama orang yang nggak pakai imamah? Beda nggak sama yang nggak pakai baret? Itu menunjukkan bahwa kehormatan adanya di sini, di kepala. Kalau nggak dikasih larangan itu, maka nanti yang Kopassus pakai baret merah lagi umroh, lagi haji, menunjukkan wah gitu kan. Allah nggak mau tuh. Semua simbol-simbol tentang dirinya tadi yang nggak boleh pakai minyak wangi, make up segala macam. Simbol tentang kekayaannya, kekayaan itu kayak dari pakaiannya, kemudian jabatannya, dari kehormatan itu kan di jabatan kepala. Jadi kehormatan ada di kepala. Makanya waktu masih kita kecil tuh, kalau dipukul tepak yang lain sih nggak marah, tagiran kepala. Karena letak kehormatan itu ada di sini, di kepala. Ya itu ternyata ada filosofi di dalam haji umroh itu gitu. Jadi lepasin semuanya. Kalau Allah manggil, lu jangan bawa apa-apa. Jangan bawa diri lu, jangan bawa kejabatan lu, jangan bawa pakaian kemewahan lu. Bawalah diri lu, sendiri, bener-bener dirinya, tanpa ada apa-apa. Karena itu semua kan pemberian Allah. Lu gua kasih, lu bawa kemari, gua kagak lihat yang kayak gitu bahasa kasarnya. Sama ketika kita sholat begitu. Tapi emang susah banget. Makanya kita khusyuk itu kan susah. Tadi kenikmatan pemberian Allah, kesulitan juga pemberian Allah. Jangan bawa-bawa di sholat gitu maksudnya. Kita lagi sholat jangan ngingetin harta gitu, jangan ngingetin suatu dunia. Begitu lagi sholat jangan ngingetin kesusahan kita gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi bukan, iya wajar manusiawi, tapi kalau mau khusyuk itu dilupain semuanya. Bisa begitu ya, belajar ya dikit-dikit ya. Insya Allah bisa sih. Kita kan banyak pengalaman nih. Udah pada tua, udah pada berumur. Insya Allah bisa lupain. Ada ibu-ibu yang paling kuat mah, bisa ngelupain. Bininya, lakinya meninggal nih, ya happy aja. Oh laki-laki, coba anak laki, bapak. Berarti ibu-ibu lebih kuat. Nah, kenapa? Ya itu justru karena ibu-ibu itu kuat. Kenapa yang meninggal duluan tuh
Banyak kan laki-laki. Laki-laki mah nggak kuat, perempuan yang kuat. Makanya kalau nah, itu berarti kan kekuatan tuh. Orang lagi bodo amat tuh. Tinggal pikirin. Itu kelebihan, berarti kelebihan perempuan. Makanya makanya gini, kalau kalau kata Gus Baha apa ya gini, misalnya, kalau apa namanya, suami itu sebenarnya nggak perlu memberi nafkah. Maksudnya begini, kalau nafkah itu istilahnya, kalau suami meninggal pun Allah kasih nafkah buat istrinya. Kebanyakan banyak meninggal begitu. Tapi kalau suami yang paling tugas yang paling utamanya itu adalah ngajarin dia sholat yang baik. Karena itu tugas utama yang paling utama, ngajarin agama benar. Kalau misalnya apa namanya, masalah harta mah, lu meninggal juga bini lu bisa dapat rezeki kok gitu. Allah kasih rezekinya gitu. Aman-aman aja. Nggak ada laki pun nggak ikut mati gara-gara lakinya mati. Ya, saya nyari duit sendiri. Iya, ada lagi begitu. Jadi iya. Jadi itu kaitannya sama pelajaran kita nih sekarang. Suhu terhadap dunia. Jadi ya dunia boleh sekedar diambil, tapi sekedarnya saja untuk ya kita. Misal punya rumah ya cukup buat kita untuk bisa sholat di rumah, bisa lebih apa tentram anak-anak di rumah gitu. Itu penting gitu ya, kayak gitu. Tapi jangan berlebihan misalnya gitu ya. Karena ada hisabnya luar biasa. Atau jangan hura-hura dengan itu. Karena khawatir ya, itu detailnya nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi tadi itu ya. Ketika kita menghadap Allah, kita dihadapkan apa namanya? Diharapkan diri kita itu tidak membawa-bawa tadi. Ada unsur sombongan dalam diri kita. Itu juga kalau ngadapin manusia ya begitu, harus tawadu. Kayak orang senang sama orang yang tawadu. Duit banyak gitu ya, tapi nggak pernah. Dan jangan sekali-sekali menyakiti seorang yang lagi susah. Ini orang lagi susah nih, kemudian ketemu, kita cerita tentang kekayaan kita, tentang kebahagiaan kita. Itu nggak empati namanya. Kan kesel orang. Gue makan aja susah, lu ngomongin kesenangan lu gitu. Itu nggak adab. Makanya orang, ya tadi saya bilang, pindah ke suatu tempat. Itu kayak begitu tuh. Itu kudu mawas diri. Jangan sampai dibenci orang karena kita nggak jelas. Tiba-tiba sakit nggak jelas. Itu mungkin ada sesuatu kan. Ada orang yang bisa pakai ilmu. Jadi, khawatirlah kita. Kemudian, tadi ya, ridho dengan pemberian Allah apapun yang kita terima sekarang adalah pemberian Allah. Harus ridho. Benar-benar harus ridho. Nggak boleh jangan. Karena memang ridho itu dalam kondisi apapun. Pertama dalam keadaan taat. Karena pemberian juga taat kepada Allah. Itu karena kita harus ridho dengan itu, harus jalani ketaatan segala macam. Kemudian dalam maksiat juga. Sesuatu yang apa namanya, kita jalani karena memang kita lalai segala macam, itu atas izin Allah. Kita diberikan maksiat sesuatu itu kan Allah izinin, berarti sesuatu tuh. Kemudian dalam kondisi nikmat juga sama. Biasanya orang dalam kondisi nikmat ridho sama Allah. Tapi ketika dalam musibah nggak ridho, jengkel. Padahal itu nggak boleh. Dua-duanya harus diridhoi. Itulah pemberian dalam empat keadaan, mana kita harus benar-benar meyakini bahwa itu semua pemberian. Kayak kita misalnya dikasih kesempatan maksiat, tujuannya apa? Mungkin Allah menegur kita nih, kita harus balik buru-buru tuh, istighfar, taubat nasuha, jangan kita lakuin lagi. Karena itu kehendak Allah juga. Allah izinin kita berbuat itu, kasih kesempatan kita, kasih peluangnya gitu kan, tiba-tiba gitu. Kita hilap. Itu sebenarnya takdir. Kita harus yakinin itu bahwa dari Allah, dan kita harus merubah itu. Kenapa dibilang ada takdir buruk, takdir baik? Kenapa enggak semua yang diciptakan Allah baik? Kenapa kita harus ridho dengan yang buruk dengan yang baik? Ya kan, wabil qadari ya apa? Khairihi wa syarri. Ada yang buruk, ada yang baik. Kenapa Allah nggak ciptakan yang baik-baik aja?
Dan kita harus beriman, meyakini takdir Allah yang buruk juga. Karena ada hikmah di baliknya. Ketika ditakdirkan buruk, kita mengambil pelajaran dari itu. Itu ujian namanya. Seperti ada musibah segala. Tapi kan Allah Maha baik, nggak mungkin menciptakan buruk. Siapa bilang? Yang paling buruk di dunia ini, di seluruh alam ini apa? Neraka. Neraka bukan suatu keburukan. Allah ciptakan neraka itu kan paling buruk. Kita bilang nggak mungkin Allah menciptakan hal buruk. Itu neraka diciptakan hal buruk. Tapi ada tujuan. Tapi Allah nggak redo kalau kita masuk ke situ. Jadi nggak semua keburukan Allah redo. Ada juga yang keburukan Allah redoi. Siapa? Firaun. Diredoin sampai dia masuk neraka sama Qarun. Tapi itu sesuatu yang udah dicegah gitu ya. Allah bilang ini jangan begini, dilakukan juga. Akhirnya laknat ya, azabnya Allah buat mereka. Jadi itu. Jadi secara akidah memang kita tidak boleh menafikan bahwa Allah itu nggak menciptakan hal buruk, menciptakan hal buruk. Seperti kehidupan orang kan ada yang buruk secara zahir ya. Duniawi ini ada dua, baik buruk, baik buruk. Tujuannya ada maksudnya, ada hikmahnya. Baik ada jelas. Tapi yang tadi di dunia itu sesuatu yang baik itu belum tentu juga Allah ridho. Seperti apa? Kebaikan yang diberikan kepada tadi Firaun, kebaikan yang diberikan kepada Qarun, kebaikan diberikan kepada orang-orang kafir. Itu kan kebaikan, tapi Allah nggak ridho. Atau mungkin juga ada apa istilahnya, Allah tunda gitu ya, azabnya seolah-olah itu baik, tapi ujung-ujungnya keblejok gitu, istidraj namanya. Jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya dari ini, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari pengarang kitab ini, dan mudah-mudahan sedikit, walaupun sedikit kita bisa amalkan, kita perbaiki kehidupan kita tularkan kepada anak-anak keturunan kita juga, kita bisa sebarluaskan juga ke lingkungan kita, masyarakat kita. Nggak perlu harus jadi ustadz dulu, jadi ulama dulu, tapi satu saja perkataan baik dari ulama-ulama kita sampai, kita terusin gitu ya, itu satu kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala kebaikan sebesar pahala kebaikan yang orang itu mengerjakannya. Jadi seperti MLM, kita beruntung gitu. Kita kasih, kemudian dia ngerjain, kita dapat pahala. Kalau kita nyuruh, gini, terus dia ngikutin, kemudian dia ngerjain, dapat pahala, kita dapat pahala sebesar pahala dia. Kan gampang. Jadi nggak perlu ngomong, nggak perlu ilmu yang banyak juga untuk dapat pahala gitu. Satu aja yang kita yakinin kebaikan, kemudian kita tularin, kasih tahu orang, maka akan dapat sesuatu. Dan juga kebalikannya, yang buruk pun begitu. Jangan nyontohin yang buruk dah, bagi yang anak-anak kita. Contohin buruk, perilaku buruk segala macam. Atau tetangga kita, jangan nunjukin buruk. Akan menjadi dosa. Ketika misalnya kita nunjukin sesuatu aja, walaupun kita nggak ngerjain nih, ada orang nanya, mana sih yang jual minuman? Oh, di sana warung mana? Kebagian. Nunjukin doang tuh. Kita nggak minum. Tapi kita tahu ada yang jual itu, kita bilang ke dia. Itu nunjukin. Jadi kebalikannya tadi. Kebaikan kita tunjukin. Di mana masjid? Tuh di situ. Dari ke masjid dia sholat. Itu satu kebaikan, dapat pahala dia. Keburukan pun demikian. Ya, mudah-mudahan kita dipelihara dari dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Kalau kita udah tahu, kita jangan kerjakan. Mudah-mudahan Allah pelihara ilmu kita, Allah pelihara akidah iman Islam kita, Allah pelihara hidayah yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah ditambahin hidayah, ya kan? Ditambahin ilmunya, bukan dikurangin. Jadi sesuatu harus terus meningkat, tapi jangan mundur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada perkumpulan yang mungkin membuka wawasan kita juga, khusus buat saya pribadi, bisa
menguatkan kita, saling menguatkan. Tadi kita berkumpul dengan orang soleh itu saling sinergi, saling auranya kan dapat nih, ya kan enak kayaknya gitu, saling dengar dan saling nasihat menasihati. Nah itu insya Allah menjadi lebih kuat ketimbang kita sendirian di rumah urusin utak rumah gitu ya. Nggak kemana-mana, cucu-cucu doang, nggak kelar-kelar gitu ya, terlena dengan itu permainan terus, akhirnya lama-lama mati, nggak apa-apa, kita nggak jadi apa-apa, nggak bawa apa-apa juga. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, Allah terima semua apa yang kita niatkan, Allah terima semua niat baik kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat baik kita, kemudian Allah amankan kita dari kekhawatiran-kekhawatiran kita. Mudah-mudahan yang kita khawatirkan tidak terwujud, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana, bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyah wa likulli shadihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa خلقتني وأعبدك وأهدك وبك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.